Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu bersama saya Kul Anasrullah. Kita lanjutkan lagi dengan tema kita Bunda, yaitu bahaya makanan ringan selaku pemicu kanker ini ya. Artinya pemicu kanker itu yang Bunda sebutkan tadi di segmen-segmen sebelumnya, bahwa ada beberapa banyak pemicu genetik, pola hidup, lifestyle tadi gitu. Dan salah satunya adalah makanan yang kita konsumsi. Mungkin dari Bunda Nelly bisa menjelaskan seberapa besarkah peran makanan, khususnya mungkin makanan ringan yang kita temuin di jalanan atau makanan jajanan anak-anak kecil nih Bun, sampai bisa menyebabkan kanker. Oke. Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu untuk terjadinya kanker. Pertama, makanan yang berpengawet. Kan kita itu menghimbau untuk semua para pedagang, ya sifatnya makanan ini kan apabila tidak kita berikan pengawet di makanan itu pasti cepat busuk. Nah, proses pembusukan itu adalah hal yang normal. Nah, jangan sampai takut rugi sehingga itu kita intervensi dengan menambahkan zat-zat tertentu sehingga makanan itu entah seminggu masih tetap awet, masih tetap nggak basi, masih tetap. Kalau makanan-makanan yang seperti itu kita temukan, jangan dimakan. Karena apa? Dari beberapa penelitian dari makanan yang berpengawet itu banyak memicu terutama di kanker kolon, kanker usus kita. Sebab ada beberapa kanker, kan ada kanker di paru, ada kanker paling banyak hati. Itu angkanya kanker apa Bun? Kalau untuk di provinsi sendiri ya? Maksudnya di Bengkulu sendiri? Atau di kota sendiri deh? Gitu. Untuk perempuan itu kanker rahim. Rahim ya? Tapi untuk secara global karena kemarin kita mana pandemi di tahun 2022 itu dideteksi itu banyak kanker paru. Kanker paru ya? Paru ya. Jadi itu yang penyebab kematian ya. Banyak hal yang bisa termasuk merokok, udara kita, kemudian belum lagi virus, seperti itu banyak yang jadi pemicu. Di samping memang mungkin ada genetik kita. Dan yang kanker paru merupakan kanker yang proporsi meninggalnya orang itu paling tinggi sedunia itu. Sedunia ya? Ya, sedunia itu dari beberapa tulisan dan data yang ada. Kemudian daging merah. Oh, daging merah juga. Daging merah juga, tapi itu tadi kita kan kadang-kadang karena suka jadi banyak yang kita makan. Nah, jadi komposisinya berlebihan seperti itu. Nah, kemudian makanan yang cepat saji. Nah, ya itu tadi yang cepat-cepat saji itu maunya orang kan awet, jangan lama. Itu pasti ada banyak yang kemudian yang gorengan kata Bunda itu tadi. Itu di samping lemak dan apa yang kandungan itu tadi yang di dalam bisa mengkontaminasi daripada makanan itu, itu yang disebutkan oleh Bunda tadi, itu yang bisa jadi pemicu juga untuk kanker. Kemudian makanan yang tinggi garam di cepat saji itu kan mana rasanya terlalu manis, asinnya tinggi. Ya, kita tahu bahwa setiap hari maksimal kita itu mengkonsumsi garam itu cuma seujung sendok teh. Nah, itu sehari. Edukasi juga untuk para pemirsa ya. Gitu jadi kan. Itu. Terkadang juga terlalu semangat tadi kan Bunda. Jadi pakai garam tuh makanannya nggak enak. Ya gitu benar Bunda ya. Jadi kalau lebih dari itu ya kita siap-siap lah akan banyak apakah penyakit degeneratif, apakah penyakit hipertensi dan segala macam yang bisa jadi pemicu di dalam tubuh kita.
di gula. Gula itu maksimalnya kita dapat berikan dalam sehari itu cuma 4 sendok. 4 sendok ya? 4 sendok. Lebih dari itu akan terjadi kelebihan. Biasanya bapak-bapak sering Nah, ngopi ya, Bun ya? kopi. Ya, jadi gitu. itu tadi di kopi pagi sudah ngopi, siang sudah ngopi. Bukan hanya di kopi saja, yang cemilannya lagi kan ada kandungan gulanya. Dan itu bukan oh enggak, tehnya cuma 1 atau 2 sendok, tapi cemilannya banyak 1 piring. Nah kan itu gula semua. Gulanya sudah bisa kita takar berapa itu, apakah lebih dari 4 sendok. Kemudian minyak itu juga tidak boleh lebih dari 4 sampai 5 sendok di dalam sehari. Gorengan kadang sepiring minyaknya banyak lagi. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan. Apa, Bun? Sering minyak goreng, kadang-kadang kita beli berulang. goreng udah hitam. Cobalah dibeli makanan pecel lele di pinggir-pinggir jalan. Saya pasti ngeliat minyaknya dulu. Kalau minyaknya itu bener, kok masih digoreng juga pakai gitu. Saya lebih baik nggak beli kalau saya. Tapi saya melihatin masih aja rame itu tempat belinya. Mau hitam-hitam gimana tetap aja mereka makan di situ, rame di situ. Padahal minyak goreng itu udah nggak layak untuk dikonsumsi lagi. Nah, ini mengakibatkan artinya juga banyak sekali bahan-bahan makanan yang mungkin harus kita gali lagi informasinya zat-zat kimianya, pengaruhnya ke tubuh kita. Tapi kita beralih ke Bunda Ade dulu. Bunda Ade, ketika tadi pencegahan atau preventif lah yang kita lakukan. Kalau sekarang posisinya Anas mewakili para pemirsa, ketika kita sudah merasakan adanya dan bahkan mungkin udah lanjut bukan stadium 1 gitu kan, apa yang harus kita lakukan? Nah jadi begini ya, misalnya kita udah stadium lanjut, stadium 2, stadium 2 ya semua kita selalu berupaya ya untuk kita sehat, lakukan olahraga. Itu pertama olahraga. Terus yang kedua, kita jangan terlalu sugesti ya. Aduh, saya ini udah stadium 2, stadium 3, udah gimana. Tetapi bagaimana kita melalui makanan-makanan yang dari nenek moyang dulu kan itu banyak minuman yang dari daun-daun itu tetap lakukan. Jamunya mungkin itu alami. Lalu ya kurangin herbal. semua Pengawet. yang pengawet-pengawet tadi gitu. Tetapi tetap ya berupaya ke dokter bagaimana supaya sakit kita sebetulnya obatnya tuh ada. Tapi obatnya itu sangat mahal. Penyakit kanker itu obatnya 1 kali kemoterapi itu 1,1 juta. Setahu saya itu ya. Itu untuk satu obat? Di Darmais, iya 1 kali kemo waktu di rumah sakit Darmais itu kita kena biaya 1,1. Mungkin ada beberapa kali ya seperti itu. Akhirnya memang ya kanker itu kan penyakit orang kaya. Kenapa sangat mahal? Makanya kita supaya ya apalagi yang tadi dikatakan Ibu Kabit ya, paru-paru yang paling banyak di Bengkulu ini juga paru-paru, kanker rahim dan paru-paru. Jadi cegah. Selain itu kan nggak mengakibatkan rokok tadi ya, itulah rokok. Rokok itu memang ya tadi menyebabkan kanker, kantong kering. Kantong kering benar ya. Lalu memang benar-benar ya, memang sudah dilarang. Perusahaan rokok juga sendiri kan ada tuh, hati-hati merokok dilarang gitu kan, dilarang merokok kan seperti itu. Nah, memang ya kendalanya itu tadi yang namanya sudah stadium lanjut itu udah susah ya untuk diobati. Tapi kalau boleh tahu nih, banyak istighfar, banyak sholat. Ada nggak pernah Bunda mengantarkan pasien yang mungkin udah stadium lanjut sembuh gitu ya? Jadi gini, kita sudah ada yang 1,5 tahun, sembuh sempat operasi, pulang ke Curup itu namanya Legi Saputra itu dari Rejang Lebong, masih ingat Legi Saputra, dia alhamdulillah sembuh ya, sudah sembuh udah gimana, tetapi karena pulang lagi ke Rejang Lebong tidak, jadi matanya itu kan sudah dioperasi udah habis, digarut-garut, jadi ya mungkin faktor itu jadi membara namanya, ini kembali ada rangsangan lagi ya, jadi tidak steril mungkin tangannya digarut-garut gatal gitu ya, dia kita bawa lebih kurang 1,5 tahun di rumah sakit Darmais dan sempat sehat, udah gimana udah pulang, tapi matanya hilang 1. Tapi karena digarut-garut tadi anak itu Legi Saputra ya usianya kalau nggak salah 3,5 tahun. Masih anak-anak ya yang kita bawa. Artinya kanker ini tidak mengenal usia, enggak.
iya. Anak kecil, dewasa, makanya orang tadi tua. si Legi ini ibunya hamil, mengaku ibunya suka beli obat tanpa resep dokter. Itu Jadi jangan sekali-sekali yang namanya, mencoba ini ya. pemirsa, ya. Jadi kalau orang hamil ya kalau mau minum obat itu harus melalui resep dokter. Oke, baik, ditahan Karena dulu nggak Bunda ya. kuat janinnya. Gitu ya. Iya. Kita harus break dulu. Kita Iya. lanjutkan lagi di segmen terakhir, nanti segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.